Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nurse Rohma. Siapa nih yang masih bingung keperawatan jiwa untuk soal UKN ini ya? Ayo kita belajar bareng, kita ketahui tips dan triknya menyelesaikan soal UKNI keperawatan jiwa. Oke, oke teman-teman, kali ini Nurse Rohma mau bahas mengenai soal UKNI di keperawatan jiwa. Kita langsung ke soalnya ya. Soalnya yang pertama adalah Tuan X 40 tahun dirawat di RSJ karena mengamuk dan membanting barang-barang di rumah. Perawat akan mengajarkan pasien cara mengontrol marahnya. SP1. Bagaimanakah cara mengontrol perilaku kekerasan sesuai dengan SP1? Siapa nih yang masih sangat hafal, sangat paham, ingat sama SP-SP pada asuhan keperawatan jiwa? Nah, kita bahas ke teorinya terlebih dahulu. Apa sih alternatif jawabannya pada kasus ini? Apakah A. fisik, apakah B. verbal, apakah C. sosial, apakah D. spiritual, ataukah E. farmakologi? Nah, teman-teman, kira-kira apa nih jawaban pada trigger kali ini? Oke, bisa di-pause dulu, bisa dianalisa dulu bagaimana kalian menyelesaikannya. Barangkali ingin mengukur nih kemampuannya sejauh mana sih untuk keperawatan jiwa. Nah, silakan di pause, silakan dianalisa, silakan ditentukan jawabannya. Apakah nanti benar jawaban kalian adalah jawaban yang paling tepat? Oke, kita ke teorinya dulu ya teman-teman. Kita review kembali untuk asuhan keperawatan pada perilaku kekerasan pada keperawatan jiwa ya. SP pertama yaitu kita menjelaskan bagaimana cara mengontrol marah dengan cara fisik. Misalnya, contohnya itu melakukan atau memberikan alternatif, menganjurkan pasien untuk relaksasi. Yang paling sering kita anjurkan adalah dengan memukul bantal, sehingga pasien bisa mengontrol marahnya tanpa adanya cedera atau melukai diri sendiri maupun orang lain atau orang sekitarnya. Nah, untuk SP yang kedua, kita bisa menjelaskan mengontrol marah dengan cara verbal. Misalnya apa sih? Contohnya adalah sharing dengan orang lain. Jika menginginkan sesuatu atau meminta sesuatu harus dengan cara yang baik-baik, dengan kalimat yang baik. Begitu pula menolak untuk suatu hal itu harus dengan cara yang baik, harus dengan kalimat yang baik juga. Oke, untuk SP yang ketiga itu dengan cara spiritual. Nah, teman-teman bisa memberikan alternatif pada pasiennya dengan menyibukkan diri dengan kegiatan kerohanian. Kalau di Islam, Muslim itu biasanya dengan mengaji, zikir, berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau yang agama yang lain bisa disesuaikan. Oke, untuk SP yang terakhir atau SP yang keempat pada perilaku kekerasan apa teman-teman? Farmakologi, benar sekali, yaitu pengobatan dengan obat ya, dengan obat. Untuk SP yang keempat ini, dukungan yang paling dibutuhkan oleh pasien selain dirinya sendiri untuk kemauan minum obat, orang sekitar, orang yang terdekat yaitu keluarga itu sangat amat dibutuhkan. Oke, seperti itu ya teman-teman. Kita kembali ke soalnya, trigger yang pertama tadi. Nah, yang perlu kita garis bawain, pasien itu mengamuk dan membanting barang-barang di rumah. Setelah itu, perawatnya ini ingin mengajarkan pada cara mengontrol marah pada SP1. Nah, sesuai dengan yang kita bahas tadi, kira-kira apa nih? Yang paling tepat adalah
dengan cara fisik. Ya, SP1 perilaku kekerasan adalah dengan cara fisik. Oke. Halo teman-teman yang mau KNI, ini mau tryout, mau belajar. Nurse Rohma punya rekomendasi, kalian akses aja di Sahabat Nakes. Jadi kalian ketik sahabatnakes.com, nanti aku sertakan di description box ya. Terus kemudian kalian masuk, tampilannya akan seperti ini. Yang belum punya akun di sini, silakan klik daftar sekarang. Terus kemudian oke teman-teman, nanti tampilannya akan seperti ini. Yang belum punya akun silakan daftar, input nama, email, nomor WA yang aktif, password, konfirmasi password, kemudian daftar. Oke, bagi yang sudah punya akun di Sahabat Nakes, silakan klik login langsung. Di sini ya teman-teman, di bagian sini klik login. Setelah klik login, nanti kalian akan masuk ke lembar yang kayak gini tampilannya. Kalian langsung aja masukin email kalian, password yang tadi udah didaftarin, kemudian langsung aja masuk. Setelah kalian masuk, nanti kalian akan disuguhkan tampilan yang seperti ini. Ada di beranda, ada tryout, ada videoku, ada kelas online. Jadi kalian nanti bisa akses beberapa item ini ya. Terus kemudian ini ada paket-paket, nantinya akan ada paket tryout simulasi UKNI atau simulasi UKOM di perawat yang D3 di tahun 2023 ya teman-teman. Jadi nanti kalian bisa pilih paket tryoutnya. Nanti setiap paket yang khususnya paket 2 kali ini ya, contohnya itu nanti kalian 2 kali tryout, kemudian kalian dapat detail skor per subtes, terus kemudian ada ranking nasional, ada pembahasan soal lengkap, dan yang paling penting kalian bisa join grup Telegram. Jadi di sana nanti kalian bisa sharing untuk mengenai UKNI yang akan kalian hadapi, seperti itu. Oke teman-teman, bagi kalian yang mau tryout di sini, aku kasih kode vouchernya ya. Ini harganya sangat amat terjangkau ya teman-teman. Langsung aja klik beli sekarang. Kemudian ketik kode promonya pakai Nurse Rohma. Kemudian terapkan. Kalian sudah akan dapat potongan langsung. Oke. Nah, harganya sangat amat terjangkau, segera beli sekarang ya teman-teman. Kemudian kalian bisa tryout dan kalian bisa ngukur kemampuan kalian sejauh apa. Oke. Kemudian grafik nilai kalian, jadi kalian bisa tahu gimana, apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan, bagaimana strategi yang harus dibangun, itu nanti bisa kalian dapatkan di sini ya. Jadi kalian tahu kalau semisal nilai kalian turun, berarti kalian harus lebih giat lagi. Kalau kalian naik, jangan puas, tapi harus bisa naik lagi, seperti itu. Oke teman-teman, itu salah satu rekomendasi aku. Silakan yang belum daftar, silakan segera daftar ya teman-teman. Akses di Sahabat Nakes. Oke teman-teman. Nona N, 28 tahun, diantar keluarganya ke rumah sakit jiwa setelah di rumah berusaha menjatuhkan diri dari lantai 2. Jadi di rumahnya itu dia berusaha untuk menyatukan dirinya dari lantai 2. Keluarga mengatakan pasien baru saja digugat cerai oleh suaminya. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak menangis histeris dan berusaha membentur-benturkan kepalanya di tembok. Pasien mengatakan sudah tidak ada gunanya hidup, tidak ada yang menyayanginya. Apakah masalah keperawatan utama yang muncul pada kasus di atas? Nah, teman-teman, kira-kira masalah yang tepat, masalah keperawatan yang tepat pada trigger ini, pada kasus ini apa nih? Boleh di pause dulu, boleh dianalisa dulu kira-kira jawaban kalian yang mana. Apakah A, risiko bunuh diri? Apakah B, waham? Apakah C, harga diri rendah? Apakah D, perilaku kekerasan? Atau E, histeria?
Oke, menurut kalian yang mana nih? Oke, kita ke teorinya ya. Tanda khas dari masing-masing masalah perawatan jiwa itu ada. Nah, ini aku review kembali dari disesuaikan dengan alternatifnya ya, bukan semuanya. Nah, yang pertama, risiko bunuh diri. Itu tanda khasnya adalah melakukan sesuatu yang dapat mencederai diri sendiri. Kemudian waham. Waham itu menganggap sesuatu yang tidak sebenarnya atau tidak sesuai kenyataan. Itu waham ya, teman-teman. Harga diri rendah. Tanda khasnya adalah condong menutup diri dan terdapat rasa malu. Itu harga diri rendah. Kemudian perilaku kekerasan. Biasanya teman-teman pasti banyak yang bingung antara ciri khas risiko bunuh diri sama perilaku kekerasan. Sama-sama melukai gitu ya. Melakukan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Nah, kalau perilaku kekerasan itu lebih condong ke orang lain yang berikan perilaku yang menyakiti itu. Nah, sedangkan yang risiko bunuh diri itu condong ke menyakiti diri sendiri. Kemudian yang terakhir adalah histeria. Histeria itu adalah perasaan takut yang berlebihan. Oke, kita kembali ke triggernya. Kita garis bawahi dulu, yaitu berusaha menjatuhkan diri dari lantai 2. Itu masalahnya ya. Didukung dengan berusaha membentur-benturkan kepalanya di tembok. Nah, ini adalah tanda khas menyakiti diri sendiri. Maka yang paling tepat adalah resiko bunuh diri ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Siapa nih yang udah tepat jawabannya? Kalian keren. Oke, kita lanjut ya. Nyonya Y, 33 tahun, dibawa ke IGD rumah sakit jiwa oleh keluarganya. Keluarga mengatakan di rumah pasien berusaha memukul orang-orang yang lewat. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien mengatakan ada suara yang menyuruhnya mengusir orang yang lewat. Pasien tampak suka berbicara sendiri dan marah-marah tanpa sebab. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama yang ditemukan pada kasus di atas? Kira-kira apa nih? Ya, apakah A, perilaku kekerasan? Ataukah B, risiko perilaku kekerasan? Ataukah C, halusinasi penglihatan? Ataukah D, halusinasi perabaan? Ataukah E? Ataukah malah E, halusinasi pendengaran? Nah, ini alternatifnya mirip-mirip ya teman-teman. Yang tadi sangat amat jelas ya alternatifnya. Nah, ini alternatifnya mirip antara A, B, C sampai dengan yang E. Oke, kira-kira apa nih teman-teman? Bisa di-pause dulu, dianalisa dulu, difikirkan dulu apa jawaban yang paling tepat dari kasus yang kali ini. Oke. Kita garis bawahi dulu ya. Pasien mengatakan ada suara yang menyuruhnya mengusir orang yang lewat. Ini adalah yang perlu kita garis bawahi karena ini pokok permasalahannya atau pokok alasan di mana dia berperilaku kurang tepat. Nah, dengan adanya suara yang menyuruhnya, itu pasien akhirnya ke arah memukul orang yang lewat. Kemudian tampak berbicara sendiri, marah-marah tanpa sebab. Itu adalah alasan yang paling mendasar itu dengan adanya suara yang menyuruhnya mengusir orang yang lewat gitu. Jadi masalah keperawatan utama yang paling tepat pada kasus ini adalah halusinasi pendengaran. Yang E, kira-kira teman-teman siapa yang sudah sesuai atau sudah benar, sudah tepat untuk jawabannya? Kalian keren. Oke. Oke teman-teman, untuk keperawatan jiwa kali ini itu yang bisa aku bahas. Kalau mau ada yang didiskusikan, silakan ketik di kolom komentar. Semangat terus belajarnya, sukses UKNI-nya. Terima kasih sudah menonton. Yang suka silakan like. Jangan lupa share ke teman-teman kalian biar bisa belajar bareng, sukses bareng, lulus bareng ya yang pastinya. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe. Jangan lupa klik lonceng notifikasinya. Kalau aku ada video baru kalian langsung tahu. Oke.
Oke teman-teman, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.